Pernahkah kamu bertanya, mengapa di satu sisi dunia, seseorang bisa sarapan dengan jus segar dan roti lapis alpukat sambil memandang jendela tinggi dari apartemen mewah, sementara di sisi lain, seorang anak harus berjalan berkilo-kilometer untuk mengambil air yang bahkan tidak layak minum? Air yang sama keruhnya dengan masa depan yang dipaksakan padanya sejak lahir. Mengapa di satu sudut kota, toko-toko mewah menjual tas jutaan rupiah dengan pencahayaan eksklusif dan staf yang ramah, sementara di sudut lainnya, seorang ibu menghitung recehan satu persatu sambil menahan lapar anaknya di pangkuan hanya untuk membeli sebungkus nasi tanpa lauk? Mengapa ada rumah megah seluas lapangan bola, lengkap dengan kolam renang air hangat, ruang gym dengan peralatan modern, taman pribadi berlampu sorot otomatis? Dan ada pula keluarga yang tidur berdesakan di gang sempit, dinding rumahnya dari triplek, atapnya bocor saat hujan, lantainya tanah becek yang dingin menusuk tulang. Mengapa di satu tempat orang-orang membayar jutaan rupiah hanya untuk sebuah pengalaman spa? Sementara di tempat lain, seorang kakek harus mengemis di lampu merah hanya agar bisa membeli obat untuk istrinya yang sakit? Ini bukan tentang iri hati. Ini tentang keadilan. Ini tentang pertanyaan moral. Apakah hidup memang harus seperti ini? Apakah ini takdir, atau buatan sistem yang kita pertahankan diam-diam? Hari ini, kita akan menyelami kenyataan pahit namun penting. Mengapa kesenjangan ada di dunia ini? Bukan sekadar angka dalam laporan tahunan, ini tentang wajah-wajah manusia. Tentang impian yang kandas karena struktur yang timpang. Tentang anak-anak yang tumbuh tanpa taman bermain, tanpa ruang untuk mimpi, tanpa waktu untuk tertawa. Dan pertanyaan terbesarnya, apakah kita siap menjadi bagian dari perubahan itu? Bagian 1. Warisan sejarah dan kolonialisme. Mari kita mundur sejenak ke masa lalu, karena seringkali jawaban atas ketimpangan hari ini tersembunyi di balik lembaran sejarah yang penuh luka. Banyak negara berkembang, termasuk negara kita sendiri. Dulunya adalah tanah jajahan. Wilayah yang dulunya subur dan kaya sumber daya, justru diperas habis-habisan oleh kekuatan imperialis yang datang bukan untuk membantu membangun, tapi untuk menguasai dan mengeksploitasi. Bayangin, rempah-rempah, emas, kopi, kayu, karet, dan terutama tenaga kerja lokal, semuanya diambil untuk memenuhi kebutuhan dan kekayaan negara penjajah. Rakyat yang tinggal di sana hanya dijadikan buruh, kerja di tanah sendiri, tapi hasilnya bukan buat mereka. Sistem yang dibentuk saat itu memang sengaja dirancang supaya penduduk lokal tidak punya akses terhadap kekuasaan, pendidikan, dan kesejahteraan. Jangan kira penjajah cuma datang bawa senjata. Mereka juga bawa sistem sosial dan ekonomi yang dibuat untuk melayani kepentingan mereka. Infrastruktur dibangun bukan untuk kemudahan warga, tapi untuk mengangkut hasil bumi ke pelabuhan lalu dibawa ke luar negeri. Pendidikan pun diseleksi ketat, hanya segelintir orang yang diberi akses, supaya yang lain tetap mudah dikendalikan dan tidak bisa melawan. Ketika kemerdekaan akhirnya datang, masalahnya belum selesai. Karena kita tidak mewarisi fondasi yang kokoh, melainkan sistem yang timpang. Birokrasi yang belum mandiri, ekonomi yang bergantung, dan kelompok elit lokal yang kadang sudah terlalu nyaman dengan posisi yang mereka warisi dari masa kolonial. Bahkan, nggak sedikit yang justru meneruskan pola eksploitatif yang dulu digunakan penjajah, entah karena kurang wawasan atau karena memang lebih mementingkan kekuasaan dan keuntungan pribadi. Warisan kolonial ini tidak hanya tertulis dalam buku sejarah. Ia hidup, nyata, dan bisa kita lihat sampai hari ini dalam bentuk ketimpangan pembangunan. Kota-kota besar yang modern tapi dikelilingi desa-desa yang tertinggal. Dalam sistem pendidikan yang masih meniru pola lama. Dalam kepemilikan tanah yang masih dikuasai segelintir orang. Bahkan dalam cara berpikir kita yang masih sering merasa rendah diri di hadapan bangsa lain. Warisan ini terus menempel. Dan kalau kita tidak sadar, kita akan terus terjebak di pusaran ketimpangan yang diciptakan masa lalu. Maka penting bagi kita untuk membaca ulang sejarah, bukan hanya sebagai catatan, tapi sebagai pelajaran hidup. Supaya kita tahu dari mana akar ketimpangan itu berasal dan bagaimana kita bisa memutus rantainya. Bagian 3. Sistem ekonomi kapitalistik. Kapitalisme, kalau kita bicara secara jujur, memang punya andil besar dalam membentuk dunia modern seperti sekarang. Ia melahirkan revolusi industri, mempercepat pertumbuhan kota-kota besar, membuka lapangan kerja, dan mendorong lahirnya teknologi canggih yang kita nikmati saat ini. Dunia jadi bergerak cepat, penuh inovasi, dan terlihat sangat dinamis. Tapi seperti pedang bermata dua, kapitalisme juga punya sisi gelap yang nggak boleh kita tutup mata. Di balik gedung pencakar langit dan perusahaan raksasa yang kelihatan glamour, ada ketimpangan yang makin menganga.
Dalam sistem kapitalisme modern, segelintir perusahaan besar bisa mengumpulkan kekayaan dalam jumlah yang nggak masuk akal. Mereka punya jaringan bisnis global, investasi di berbagai negara, dan kekuatan politik yang bisa memengaruhi bahkan membentuk kebijakan pemerintah. Sementara di sisi lain, para pekerja di lapisan paling bawah, yang justru menopang keberlangsungan sistem itu, seringkali hidup dalam ketidakpastian. Coba bayangin, seorang buruh garmen di Bangladesh harus menjahit baju selama 12 jam sehari, tapi upahnya bahkan nggak cukup buat beli baju yang dia jahit sendiri. Sementara pemilik merek fashion global yang namanya terpampang besar di Billboard, dapat bonus tahunan yang bisa menghidupi satu kota kecil selama setahun. Ini jelas, bukan ketimpangan biasa. Ini adalah bentuk dari ketidakadilan struktural. Ada teori lama namanya trickle-down economy. Katanya kalau orang kaya makin kaya, maka rezekinya akan menetes ke bawah. Tapi realitanya, yang sering menetes ke bawah itu justru beban. Beban pajak, beban krisis, beban PHK, beban pencemaran lingkungan. Semua ditanggung oleh masyarakat kelas bawah, sementara segelintir elit tetap melenggang. Kapitalisme tanpa batas menciptakan monster ekonomi yang memakan rakyat kecil. Ketika keuntungan hanya mengalir ke atas dan kerugian ditanggung yang lemah, kita sedang membangun dunia yang kejam. Yang kaya bisa beli waktu, pendidikan, bahkan kekuasaan. Yang miskin bahkan tidak diberi kesempatan bermimpi. Jangan salah paham, kapitalisme tidak perlu dimusnahkan total. Tapi harus dikritisi dan dibatasi. Bukan untuk membunuh inovasi, tapi menjaga agar inovasi tidak menghancurkan keadilan. Sistem ekonomi harus kuat sekaligus manusiawi. Pembangunan sejati bukan hanya soal angka pertumbuhan, tapi pertumbuhan martabat manusia. Bagian 4. Akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan itu ibarat dua jembatan menuju kehidupan yang lebih baik. Tapi sayangnya, dua hal ini justru paling sulit diakses oleh mereka yang paling membutuhkannya. Coba bayangin, ada anak-anak di pelosok negeri yang harus jalan kaki sejauh 7 km setiap pagi. Hanya untuk sampai ke sekolah yang dindingnya dari papan, atapnya bocor, dan gurunya datang seminggu sekali. Di sisi lain, anak-anak kota bisa belajar sambil duduk di ruang ber-AC, akses internet cepat, dan ikut kursus coding sejak umur 7 tahun. Padahal, pendidikan itu bukan cuma soal nilai ujian. Ia adalah bekal hidup. Tapi ketika dari awal saja aksesnya sudah timpang, maka masa depan pun ikut pincang. Anak yang tidak bisa belajar dengan layak akan sulit mengejar mimpi. Dan ini bukan salah mereka. Ini salah sistem yang belum menyediakan jalan yang sama bagi semua anak untuk bertumbuh. Begitu pula dengan kesehatan. Banyak keluarga yang memilih menahan sakit karena takut biaya rumah sakit. Kadang mereka harus memilih, beli obat atau beli makan. Bahkan untuk imunisasi anak pun harus antre panjang dengan fasilitas yang terbatas. Sementara di tempat lain, ada yang dengan mudah booking dokter spesialis lewat aplikasi dan langsung dapat pelayanan VIP. Ketika seseorang tidak sehat, dia tidak bisa bekerja. Ketika anak-anak sering absen karena sakit yang tak tertangani, masa depan mereka pun ikut suram. Maka lahirlah lingkaran kemiskinan. Miskin karena tidak sehat, dan tetap miskin karena tidak berpendidikan. Ini adalah ketimpangan yang tidak kasat mata, tapi dampaknya terasa bertahun-tahun ke depan. Dan tugas kita sebagai masyarakat adalah memastikan bahwa pendidikan dan kesehatan bukan jadi kemewahan, tapi jadi hak. Hak yang bisa diakses oleh semua orang, tanpa peduli mereka lahir di kota atau desa, di rumah gedung atau gubuk kecil. Kita bisa mulai dengan bertanya, apakah semua anak di negeri ini punya kesempatan yang sama untuk belajar dan tumbuh sehat? Kalau jawabannya belum, maka perjuangan kita belum selesai. Bagian 5. Ketimpangan gender dan sosial budaya. Coba kita jujur sebentar, di dunia ini, lahir sebagai perempuan seringkali berarti harus berjuang 2 kali lebih keras. Bukan karena kurang mampu, tapi karena sistem dan budaya yang sudah lama mengatur siapa yang boleh berada di depan dan siapa yang harus duduk di belakang. Di banyak tempat, anak perempuan masih dilarang sekolah hanya karena nanti juga akhirnya nikah. Padahal, siapa bilang pernikahan menutup jalan untuk bermimpi? Bayangin, masih banyak perempuan yang nggak bisa ambil keputusan bahkan untuk tubuhnya sendiri. Mau kerja dilarang, mau sekolah dibatasi, mau bersuara dibungkam. Dan ini bukan cuma terjadi di pelosok, tapi juga di kota besar, di perusahaan-perusahaan, bahkan di institusi pendidikan tinggi. Perempuan yang pintar kadang masih harus mendengar kalimat, wah, udah cantik, pintar lagi. Sayang banget kalau nggak cepet nikah, seolah-olah nilai seorang perempuan hanya diukur dari status pernikahan. Sementara itu, kelompok lain juga mengalami diskriminasi. Teman-teman dari latar belakang adat tertentu, suku tertentu,
Bahkan yang memiliki disabilitas seringkali dianggap tidak normal, diperlakukan berbeda, diremehkan kemampuannya, atau malah dianggap beban. Ketimpangan sosial budaya seperti ini bisa sangat menghancurkan, karena ia tak hanya menghalangi akses ekonomi atau pendidikan, tapi juga merampas rasa percaya diri dan martabat seseorang. Ketimpangan gender dan sosial budaya bukan hal kecil. Ia menyelinap diam-diam dalam candaan, dalam peraturan tak tertulis, dalam kebijakan publik, dan bahkan dalam cara kita mendidik anak-anak. Kita mungkin tidak sadar bahwa seringkali kita sendiri ikut melestarikan ketidakadilan ini lewat bahasa, sikap, atau bahkan diam. Perjuangan melawan kesenjangan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal menghargai manusia sepenuhnya. Apapun jenis kelaminnya, sukunya, kemampuannya, atau latar belakangnya. Karena dunia yang adil adalah dunia yang memberi ruang untuk semua, bukan hanya sebagian. Bagian 6, teknologi dan akses informasi. Di era sekarang, teknologi seharusnya jadi jembatan yang menyatukan kita. Tapi kenyataannya, justru sering jadi jurang yang makin memisahkan. Coba bayangin. Di satu sisi, ada orang-orang yang setiap hari terbiasa buka laptop, pakai wifi super cepat, nonton video edukasi gratis di YouTube, dan bahkan ikut kelas online dari universitas top dunia. Tapi di sisi lain, masih banyak anak-anak yang harus naik ke atas pohon atau berjalan ke bukit cuma buat dapat sinyal internet biar bisa ikut kelas daring. Itu pun kalau mereka punya HP. Teknologi yang katanya membuat semuanya jadi lebih mudah, justru memperjelas siapa yang bisa ikut dalam arus kemajuan dan siapa yang harus tertinggal di tepian. Akses terhadap informasi kini jadi kunci baru dalam kompetisi hidup. Siapa yang bisa cepat tahu, cepat belajar, dan cepat beradaptasi, merekalah yang punya peluang lebih besar. Tapi bagaimana dengan mereka yang bahkan belum tahu cara menyalakan komputer? Digital divide, jurang digital itu nyata. Dan bukan cuma soal sinyal, tapi juga soal literasi. Banyak yang punya HP, tapi nggak tahu cara cari informasi yang bermanfaat. Banyak yang pegang gadget canggih, tapi hanya tahu scrolling media sosial, bukan mengembangkan diri. Di sisi lain, mereka yang sudah paham teknologi malah semakin memperkuat posisi mereka dalam pekerjaan, pendidikan, bahkan kekuasaan. Kita perlu lebih dari sekadar membagikan gawai atau membangun menara pemancar. Kita perlu gerakan yang memberdayakan, literasi digital, pelatihan daring yang merata, dan kebijakan yang memastikan bahwa teknologi benar-benar hadir untuk semua. Karena tanpa itu, dunia digital yang kita banggakan hanya akan jadi taman bermain eksklusif bagi mereka yang sudah beruntung sejak awal. Bagian 7, peran kebijakan dan politik. Kalau kita bicara soal kesenjangan, sulit rasanya untuk tidak menyentuh ranah politik dan kebijakan publik. Banyak ketimpangan yang terjadi hari ini bukan sekadar akibat nasib buruk atau malas bekerja, tetapi karena kebijakan yang tidak berpihak. Peraturan yang seharusnya jadi alat untuk melindungi yang lemah, malah sering jadi alat bagi yang kuat untuk semakin menguatkan posisi mereka. Bayangin saja, ketika pajak korporasi besar diberi kelonggaran, tapi pedagang kecil tetap harus bayar retribusi harian. Ketika izin tambang bisa keluar dalam semalam, tapi rakyat kecil harus menunggu bertahun-tahun untuk mengurus sertifikat tanah. Ketika kebijakan anggaran lebih banyak masuk ke proyek-proyek besar di kota, sementara desa tertinggal hanya dapat sisa. Ketika pendidikan dan kesehatan masuk dalam janji kampanye, tapi jadi nomor sekian begitu pemilu usai. Sistem politik yang tidak transparan dan penuh kepentingan membuat suara rakyat kecil sering tenggelam. Uang dan kekuasaan berjalan beriringan, membentuk lingkaran yang susah ditembus. Dan ketika pemimpin lebih sibuk mempertahankan kursi daripada memperjuangkan kesejahteraan, maka jurang antara kaya dan miskin makin dalam. Padahal politik seharusnya menjadi ruang harapan. Tempat di mana keputusan diambil demi kebaikan bersama, bukan hanya demi kelompok tertentu. Kebijakan publik seharusnya hadir untuk mengurangi kesenjangan, bukan memperkuatnya. Pemerintah seharusnya menjadi pelayan rakyat, bukan pelayan modal. Tapi ini bukan berarti kita hanya bisa mengeluh. Justru disinilah kita diuji. Sejauh mana kita peduli? Apakah kita ikut mengawasi, mengkritisi, dan memilih dengan hati-hati? Karena politik bukan hanya soal siapa yang duduk di kursi kekuasaan, tapi soal arah masa depan yang kita pilih bersama. Bagian 8. Penutup. Setelah 15 menit kita ngobrol, merenung, dan melihat dunia dari berbagai sisi. Mulai dari sejarah, distribusi kekayaan, sistem ekonomi, pendidikan, hingga kebijakan politik, kita akhirnya sampai pada satu kesimpulan. Kesenjangan itu nyata, dan ia tidak terjadi begitu saja. Ia dibentuk oleh sistem, dibiarkan tumbuh oleh kebijakan yang timpang, dan seringkali disembunyikan oleh narasi bahwa semua orang bisa sukses asal mau berusaha. Padahal tidak semua orang mulai dari garis start yang sama. Tapi pertanyaannya sekarang,
Setelah kita tahu semua ini, lalu apa? Kita bisa saja memilih untuk tutup mata, menganggap ini bukan urusan kita. Tapi kalau hari ini kita diam, besok bisa jadi giliran kita atau orang-orang yang kita sayangi yang jadi korban dari ketimpangan ini. Maka langkah pertama untuk perubahan adalah kesadaran. Dan dari kesadaran, tumbuh keberanian. Keberanian untuk bertanya, untuk menggugat, untuk bergerak. Meski pelan, meski kecil, tapi tetap berarti. Kamu nggak harus jadi pejabat tinggi untuk membuat perubahan. Cukup mulai dari lingkungan sendiri. Buka obrolan, berbagi wawasan, bantu sesama, dukung kebijakan yang berpihak pada rakyat. Karena perubahan sosial bukan produk satu hari, tapi hasil dari gerakan panjang, dan setiap suara punya arti. Kalau kamu merasa video ini membuka mata dan hatimu, yuk bantu kami menyebarkan kesadaran ini ke lebih banyak orang. Klik like, biar algoritma bantu angkat topik ini ke permukaan. Tinggalkan komentar tentang pengalamanmu melihat atau merasakan ketimpangan. Dan jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita akan terus bahas hal-hal penting yang sering luput dari perhatian. Hal-hal yang bisa menyentuh nurani, bukan sekadar sensasi. Karena dunia yang lebih adil itu bukan mimpi, tapi tujuan. Dan itu dimulai dari kita hari ini.